Hi everyone, welcome to La Baik Bora. Cerita dimulai dengan pertarungan antara dua lelaki di sebuah negeri dewa. Yang berbaju putih adalah seorang dewa bernama Hochi, satunya lagi Raja Iblis bernama Sidong. Sang dewa ganteng berhasil menjegal si Raja Iblis, tapi karena gengsi, Raja Iblis belum mau ngaku kalah selama dia masih berdiri. Raja Iblis bertanya, kamu tahu nggak kenapa kamu belum bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi walaupun kamu berhasil kultivasi dari usia muda? Hochi bilang kata gurunya nggak perlu mencapai tingkat tertinggi, cukup menjadi pemimpin dewa dan melindungi semua makhluk. Raja Iblis mengejek, kamu tahu nggak arti dari melindungi? Jangan cuma teori aja, coba bilang siapa aja yang udah kamu lindungi. Hochi terdiam, iya juga ya. Hochi balik nanya, Raja Iblis sendiri bisa melindungi siapa? Raja Iblis dengan pede bilang, aku pernah melindungi adikku. Hochi pun bingung, adik. Kemudian latar dan tempat berubah ke masa modern. Seorang gadis bernama Sisia sedang bersiap pidato demi ngedapetin beasiswa. Tapi tiba-tiba teleponnya bunyi dan seseorang ngabarin kalau kakaknya yang bernama Sidong sudah ketemu. Pasalnya Sidong ini udah hilang setahun lamanya dan mau gak mau akhirnya Sisia meninggalkan beasiswa itu. Sisia pergi ke taman hiburan sesuai petunjuk yang dia dapat. Dia melihat biang lala dan memanggil-manggil nama Sidong. Tiba-tiba yang di sekitarnya berhenti kecuali dirinya. Dan pas sepatunya menginjak genangan air, ajaibnya dia malah tersedot dan tenggelam. Di sisi lain, Hochi si dewa lembut lagi melatih tenaga di dalam air. Dia mikirin omongan Raja Iblis yang bilang kalau adikku adalah orang terpenting. Waktu Raja Iblis melihat celah, dia langsung menikam dada Hochi dengan pisau. Raja Iblis menyeringai, bahkan dengan kata adik saja bisa mengalahkanmu. Hochi kan jadi mikir lagi, adik apa itu adik? Hochi kaget tahu-tahu ada sosok yang muncul dari dalam air. Ternyata itu adalah Sisia. Sisia pun terkejut melihat sosok rupawan di depannya. Hochi nanya siapa dan dari mana asalnya. Sisia juga bingung, dia pikir ini lagi syuting film. Sisia lalu menuduh Hochi pasti penipu. Belum selesai ngomel, dia malah pingsan. Hochi jadi heran, makhluk ini gak punya kekuatan, tapi kok bisa masuk ke sekte Yuhua. Sisia terbangun di sebuah gudang, dia naik ke jendela mencoba lompat karena merasa ini pasti mimpi. Pas loncat, Dewa Hochi menangkap dan memutar-mutar badannya. Rambut Sisia pun tergerai dengan indah. Hochi jadi mengingat sesuatu. Mata bersinar, rambut selembut sutra. Menurut catatan buku, ini seharusnya seorang perempuan. Jadi guys, dewa ini nggak tahu perempuan itu apa. Hochi membawa Sisia ke kamarnya. Sisia pun bertanya, kamu itu sebenarnya siapa sih? Hochi menjawab, dia murid sekte Yuhua. Terus Sisia nyeritain awal dia bisa kesini, dari mulai dapat telepon soal di mana kakaknya, dan dia sebagai adiknya harus... Tunggu, tiba-tiba Hochi memotong omongan Sisia. Kamu bilang kamu ini adik. Beneran kamu seorang adik? Sisia jadi bengong. Hochi tiba-tiba jadi baik pada Sisia, bahkan mau mengabulkan kemauannya. Sisia heran, tapi ini adalah kesempatan. Akhirnya Sisia minta makan karena dia lapar. Hochi memanggil payung terbang dan bilang, kakak, aku mau makanan. Payung itu pergi ke seorang tabib muda tampan bernama Bihong. Waktu Bihong mendengar pesan dari Hochi, Bihong langsung masakin makanan yang enak. Setelah Sisia makan makanan itu dengan lahap, dia nyebur lagi dong ke kolam buat cari jalan pulang. Bukannya pulang, Sisia malah tenggelam. Untung aja Hochi datang menyelamatkannya. Bihong datang ke tempat Hochi karena dapat berita kalau Hochi kalah dari Raja Iblis. Hochi pun membenarkan berita itu. Sebelum Bihong pergi, Hochi bertanya apa Bihong punya adik. Bihong jawab, tentu aja, kau juga termasuk adikku. Hochi sekarang mengerti, berarti seorang adik cocok buat latihan. Besoknya Bihong datang tanpa bilang dan langsung masuk ke kamar Hochi. Untung aja Hochi udah bikin Sisia nggak terlihat dengan mantranya. Tapi kayaknya Bihong curiga deh karena dia kan bisa mencium bau perempuan. Sisia bilang dia mau pulang aja, tapi Hochi maksa, udah di sini aja, aku akan melindungimu. Bukannya seorang kakak itu tugasnya melindungi adik? Dan Hochi mau tahu cara abangnya Sisia melindunginya. Sisia bilang abangnya itu suka masak, cerita, dan ngasih boneka. Terus Sisia nanya apa bisa dia belajar sihir di sini. Hochi bilang itu susah sih. Lalu Hochi mulai cerita latar belakang sekte Yuhua yang udah berdiri 500 tahun lalu. Sekte ini ngajarin sihir mulai dari tingkat rendah sampai tinggi. Hochi bilang dia berlatih semua itu buat ikut pemilihan ketua aliansi dewa yang akan diadain tahun ini.
Di aula sekte Yuhua, ketua sekte dengar gosip kecil nih soal Hochi. Kata ketua yang lain, ya kalau mau tahu lebih jelas panggil aja Bihong, kan dia deket sama Hochi tuh. Bihong sendiri adalah anak dari si ketua sekte ini. Bihong masuk memberi hormat ke ayahnya, tapi kayaknya kok hubungan mereka kelihatan dingin. Bihong bilang mereka nggak perlu khawatir soal Hochi, karena Hochi lagi melatih diri dengan metode yang masih dirahasiain. Setelah Bihong pergi, ketua sekte dinasihatin sama ketua yang lain, jangan bersikap kayak gitu, dia itu anak kamu loh. Malamnya Hochi masuk ke kamar Sisia dan sangat mengagetkannya. Hochi bilang katanya abang Sisia suka cerita ya. Akhirnya Hochi mulai cerita, tapi parahnya Hochi ceritanya terlalu panjang. Selain itu besoknya Hochi mencoba membuat boneka dengan tangannya sendiri, tapi hasilnya jelek. Malam itu Sisia mimpi buruk. Hochi yang melihat itu memegangi tangan Sisia dan Sisia tersentak bangun, lalu mereka saling berpandangan di kasur sejenak. Hochi nanya hadiah apa yang gak pernah abangnya Sisia kasih buat dia. Sisia bilang naik biang lala, soalnya biang lala bisa membawa orang dari bawah buat melihat semua pemandangan dari atas. Lalu Hochi membawa Sisia terbang melihat pemandangan yang indah. Sisia pun sangat takjub, seumur-umur baru ini ngerasain terbang yang romantis. Nah pas udah turun, Hochi mau bilang sesuatu ke Sisia. Dalam hati Sisia ngira Hochi mau nyatain cinta. Tapi rupanya Hochi bilang, aku mau menjadi kakakmu atau abangmu. Sisia heran kenapa Hochi mau punya adik. Hochi jawab, ya buat melatih kemampuannya untuk melindungi orang. Kalau gitu ada satu syarat, yaitu aku mau belajar sihir. Ya udah deh, akhirnya Hochi minta bantuan Bihong supaya Sisia bisa sekolah sihir. Sisia pun menyamar jadi laki-laki. Hochi ngasih alat sihir yang bisa menutupi aura wanita, dan alat itu disimpan di dadanya Sisia, dan kalau bunyi berarti tanda bahaya. Hari pertama di kelas, Sisia udah berurusan sama murid jahil bernama Yogua. Selain itu dia kenalan sama Chin Feng, murid perempuan yang nyamar juga jadi laki-laki, dan mereka akhirnya berteman. Waktu pelajaran sejarah ada orang masuk dan bilang kalau Hochi mencari seseorang bernama, tiba-tiba Yogua kepedean dong, itu pasti aku. Gak pakai nanya lagi, Yogua buru-buru keluar. Yogua memanggil Hochi dengan sebutan paman guru. Pas Hochi membuka tirai sihirnya, Yogua begitu terpesona melihat Hochi yang super tampan. Hochi nanya kenapa kamu yang datang. Yogua dengan pede ngenalin diri sebagai murid paling berprestasi. Yogua begitu terkesima, ternyata benar yang orang bilang kalau Hochi itu sederhana, berwibawa dan elegan. Hochi ngasih sebuah catatan yang isinya pelajaran sejarah. Hochi minta catatan itu dipelajari sama teman-temannya. Yogua bilang kalau Hochi yang mengajar dia bakalan makin semangat, apalagi ini mau ujian. Pil punyanya Chin Feng yang bisa menutup aura perempuannya jatuh dan ditemuin sama Yogua. Yogua jadi penasaran siapa sih murid perempuan itu. Akhirnya Yogua melepaskan kupu-kupu sihir buat menemukan siapa murid itu. Sisia yang merasa kasihan pada Chin Feng akhirnya memberikan alat sihirnya kepada Chin Feng. Nah dia sendirilah yang akhirnya dikejar-kejar sama kupu-kupu itu. Murid lain jadi pada curiga kan. Pas hampir ketahuan, ternyata Hochi datang melindungi Sisia dengan jubah putihnya sekaligus menutup aura perempuannya. Yogua menyapa Hochi, apa dia melihat orang yang lari ke situ? Hochi bilang di sana nggak ada siapa-siapa, tolong kalian pergi karena aku lagi latihan. Dari situ satu sekolah akhirnya heboh soalnya ini pertama kali Hochi keluar rumah. Ketua sekte sampai turun tangan bertanya kenapa tiba-tiba Hochi keluar rumah. Wajah Hochi kelihatan sedikit gugup. Lalu Sisia memberanikan diri ngasih saran, kata orang kalau mau ilmu kita punya ingatan lebih kuat, bisa dengan cara mengajar. Gimana kalau Hochi mencoba mengajar beberapa materi di kelas? Ketua sekte pun akhirnya setuju. Hochi boleh mengajar mulai besok. Dan saking antusiasnya, Yogua malah pingsan duluan. Lucunya besoknya pas Hochi masuk kelas, benar-benar auranya bikin murid kelepak-kelepak. Mereka bahkan ngikutin gestur Hochi apapun itu. Padahal aslinya Hochi ini lagi galau karena Sisia belum datang. Dan pas Sisia muncul, Hochi langsung berdiri menyambutnya dan itu bikin Yogua super cemburu. Seseorang bilang kalau Sisia disuruh pindah ke tempat Hochi aja, tapi Sisia nggak mau. Hochi bertanya apa alat sihirnya hilang karena diberikan kepada Chin Feng. Sisia jadi kesel, kok Hochi jadi ngatur-ngatur dia sih?
Hochi bilang dia udah janji mau mengantarnya pulang, tapi Sisia nggak percaya. Abang kandungnya aja ninggalin dia, apalagi Hochi yang cuman memanfaatkannya buat bahan latihan. Sisia lalu mengembalikan alat sihir itu dan pergi. Karena Sisia sekarang nggak punya alat penutup aura wanita, dia pergi ke Bihong buat dapat obat dengan resep yang sama kayak Chin Feng. Tapi setibanya di sana, Sisia melihat Bihong kesakitan. Sisia memetik satu bunga dan membiarkan Bihong menghirupnya, membuat Bihong cukup membaik. Lalu Sisia menemani Bihong semalaman di rumahnya sampai dia bangun. Pelajaran hari itu adalah membuat alat sihir. Mengejutkan, Sisia menunjukkan alat sihirnya yang berupa alat gelembung balon. Guru dan murid sangat terpesona karena belum pernah melihat gelembung balon. Tapi lagi-lagi Yogwe cemburu berat nih. Dengan jahilnya Yogwe menjebak Sisia buat datang ke sebuah pohon terlarang. Karena katanya pohon itu bisa menembus kehampaan. Kebetulan Sisia mau tahu lebih dalam soal teknik menembus kehampaan. Karena dia yakin bisa membawanya pulang ke tempat asalnya. Sesampainya di sana, Sisia malah dibawa masuk ke sebuah gua yang sempit. Bahkan batu-batu itu runtuh seketika. Sisia pun menangis memanggil abangnya. Kemudian lagi-lagi Hochi datang dengan aura elegan menolong Sisia. Setelah menolong Sisia, Hochi dan Sisia bikin segel perjanjian kakak beradik. Sisia minta salah satu syaratnya nggak boleh melakukan kontak fisik kayak berciuman, pelukan, dan menggendong tinggi-tinggi. Hochi bertanya apa bisa dicontohin soalnya dia nggak paham. Hochi juga ada satu syarat yaitu Sisia harus menemaninya latihan selama 1 jam setiap hari. Waktu nemenin Hochi latihan, Sisia mencoba membantu Hochi, tapi yang terjadi adalah air di kolam seperti kena ledakan. Hochi bilang jangan lakuin itu, nanti Sisia bisa terluka kayak pohon ilmu. Sisia penasaran apa itu pohon ilmu. Rupanya pohon yang dimaksud adalah pohon layu yang ada di belakangnya. Awalnya pohon itu subur dan rindang, tapi karena Hochi berlatih dari kecil di bawah pohon itu, akar spiritual pohon itu pindah ke Hochi. Sisia ada satu permintaan hari itu, dia mau permen kapas. Hochi sendiri nggak tahu bentuknya. Pokoknya kata Sisia yang lembut, manis, dan lumer di mulut. Terus kalau belum dapet jangan kembali dulu. Ternyata Sisia punya rencana. Dia ngajak Bihong buat mengikat akar pohon itu dengan jerami supaya nggak semakin layu. Ya niatnya sih bikin Hochi surprise. Tiba-tiba Hochi udah sampai aja membawa gula dan kapas. Dia pikir itulah permen kapas manis dan lembut. Sisia geleng-geleng, permen kapas itu permen tapi bentuknya kapas seperti awan di langit. Hochi protes, jadi Sisia menipunya ya karena mau merawat pohon itu sama Bihong. Sisia bilang enggak gitu, dia ngelakuin ini demi Hochi. Ya udah akhirnya gimana kalau kita rawat pohon itu sama-sama. Bihong ngasih saran karena Sisia udah berusaha keras merawat pohon itu, kasihlah permen kapas buat menghiburnya. Bihong ngebuatin permen kapas dan disitulah Hochi pertama lihat bentuk permen kapas. Pas mau ngasihin, Hochi melihat Sisia lagi menggantung lampu-lampu kecil biar pohonnya makin bagus. Tapi Sisia hampir aja jatuh. Hochi langsung terbang menolong Sisia. Dan ya inilah first kiss mereka dong. Sisia nggak sengaja jatuh dan mengecup bibirnya Hochi. Kocaknya lagi si jahil Yoguang ngintip dari luar. Dia langsung shock dan pingsan. Sisia udah salting aja nih, tapi Hochi si polos malah bilang jadi inilah permen kapas. Manis lembut, pas masuk mulut jadi lumer. Di sisi lain para ketua jadi tantrum karena dapat surat tantangan dari sekte lain. Ini semua akibat Raja Iblis yang nyebarin info kalau Hochi kalah dari dia. Akhirnya ketua memanggil Hochi ke aula buat mengetes kemampuannya langsung. Tapi gawat nih, ada tanda bahaya dari Sisia. Ternyata Sisia lagi dijailin sama Yogua. Yogua membawanya ke mata air kejujuran, jadi dia bisa tahu siapa sih Sisia sebenarnya. Kekuatan Hochi emang luar biasa, dia bisa menahan 3 serangan ketua sekaligus. Yogua masih mengetes Sisia, tapi belum ada reaksi. Dia ngerasa aneh, bukannya Sisia sama Hochi udah begituan. Sekarang Yogua ngetes apa Sisia suka sama Hochi. Tiba-tiba Yogua kena setrum. Ternyata itu ulah Hochi yang lagi-lagi menolongnya. Yogua nggak kehabisan akal dong. Si jahil ini punya alat sihir lain yaitu cermin rohani yang bisa bikin ingatan seseorang muncul. Yogua nyebarin rumor di sekolah kalau Sisia dan Hochi sudah ciuman. Gawatnya ketua sekte datang dan mengambil alat itu. Oh my god, beneran dong reka adegan pas Hochi sama Sisia kecupan bisa terlihat jelas. Ketua nanya apa Hochi masih ada muka. Dan kocaknya Hochi jawab apa coba?
Kemanisan permen kapas bener-bener nggak bisa dimakan sama dewa kayak aku. Tapi kan Sisia bukan dewa, jadi makan permen kapas nggak apa-apa. Astaga, Hochi ini nggak ngerti yang dia bilang permen kapas itu adalah kecupan. Ketua sekte mendorong Sisia dan rambut Sisia tergerai sehingga mereka semua tahu Sisia adalah seorang gadis. Hochi membela Sisia kalau ini bukan salahnya. Lanjut, ada murid yang bawa tas Sisia dan dia heboh pas lihat isinya. Nah, pas dibuka, ternyata ada gambar Raja Iblis. Sisia mengelak, itu bukan Raja Iblis, itu gambar abangku. Semua kaget, ternyata abangnya Sisia dari sekte Iblis. Mereka menuduh Sisia adalah mata-mata. Pas ketua sekte mau mencambuk Sisia, Hochi menghadangnya sehingga dia yang terluka. Sisia pun dikurung di sebuah aula yang sudah dikasih mantra. Hochi dicambuk sama ketua karena bersedia menggantikan hukuman Sisia. Bihong sangat cemas, apalagi Yogua. Ketua sekte punya rahasia nih. Mereka nggak tahu kalau pohon ilmu mewakili hati Hochi yang tanpa perasaan. Tapi Sisia malah membuat pohon itu bertunas. Dengan mulut berdarah, Hochi mohon kepada ketua jangan menyakiti Sisia. Bihong datang membawakan Sisia makanan, tapi dia sedikit jealous karena Sisia malah nanyain Hochi terus. Di sebuah tempat yang berbeda, kita diajak ketemu Raja Iblis. Dia nyuruh anak buahnya main teater reka adegan waktu dirinya ngalahin Hochi. Kemudian Raja Iblis dapat surat kiriman dari sekte Yuhua. Ketua sekte berubah pikiran dan mengizinkan Sisia tinggal di sana. Yang penting Hochi tetap ikut pemilihan ketua aliansi dewa. Hochi menengok Sisia lalu ngasihin boneka yang dia bikin sendiri. Sisia minta maaf karena udah menyusahkan Hochi, tapi kata Hochi ini tugasnya melindungi adiknya. Hochi memeluk Sisia dengan lembut, katanya dia tahu Sisia pasti ngerinduin abangnya yang hilang. Raja Iblis sampai di depan gerbang sekte Yuhua. Anak buahnya dapat info kalau Hochi sekarang punya adik perempuan dan adik Hochi punya gambar Raja Iblis. Raja Iblis jadi kepedean, wah ternyata dia punya fans. Tapi Raja Iblis juga salut sih, Hochi punya adik kok cepet banget, padahal baru kemarin dia panas-panasin. Raja Iblis menguping obrolan para ketua sekte yang ternyata punya niat jahat ke Sisia. Jadi di depan Hochi pura-pura baik tapi di belakang mau menyakitinya. Raja Iblis berencana menolong gadis yang dipanggil adik ini biar semua tahu kehebatannya. Raja Iblis pun menculik Sisia memakai kain hitam. Pas dibuka, Sisia kaget, Raja Iblis itu ternyata Sidong, abangnya yang dia cari-cari. Sidong juga sama kagetnya kok bisa adiknya di sini.